Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Mem ada di sini untuk beribadah bersama-sama dengan kalian. Sekarang waktunya kita beribadah. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Tuhan Yesus Baik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, limpah banyak terima kasih untuk hari yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami akan ibadah bersama. Tuhan sertai ibadah kami Tuhan, agar bisa berjalan dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk. Memberikan persembahan, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kalian bisa memberikan persembahan dengan menggunakan QR Code yang disediakan. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi bersama-sama lagu Kasihnya Seperti Sungai. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dalam persiapan, mari kita menyanyi bersama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dan pada hari ini
Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi mungkin belum terlambat kalau saya mau mengucapkan pada kalian semua, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Mari kita kembangkan semangat belajar kita di tahun yang baru ini, sehingga kita bisa berhasil mencapai apa yang kita harapkan. Yaitu tentunya kalau di tahun baru ini kalian akan berusaha untuk naik kelas dengan hasil yang baik. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lewat cerita firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada saat ini bersama-sama dengan siswa kelas 56 SD Kristen Ebenezer 1 Manado, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, kiranya Roh Kudus menerangi hati kami untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saatnya kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan lewat cerita Alkitab yang akan Serveri bagikan untuk kalian semua. Judul cerita pada saat ini adalah Allah menjanjikan Daud kerajaan yang kekal. Mari kita lihat satu bagian Alkitab yang terdapat dalam 2 Samuel 7 ayat 28. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu-lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Inilah doa dari seorang raja yang sangat terkenal, raja yang boleh dikatakan raja luar biasa bagi kerajaan Israel, karena raja ini adalah raja yang dipilih langsung oleh Tuhan dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita ketahui bersama-sama bahwa Daud adalah seorang gembala. Dia mungkin tidak pernah berpikir atau bercita-cita untuk menjadi seorang hebat, seorang yang besar, apalagi bercita-cita menjadi raja. Akan tetapi, pada suatu ketika, seorang nabi, yaitu Nabi Samuel, datang ke Bethlehem menemui orang tua dari Daud, yaitu Isai. Dan pada saat itu, Samuel mengatakan kepada Isai bahwa dia akan memilih salah seorang dari anak-anak Isai untuk dinobatkan menjadi raja Israel. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan ketika semua anak Isai datang menghadap Samuel menemukan bahwa yang telah dipilih oleh Tuhan adalah anak bungsu dari Isai, yaitu Daud. Kemudian Samuel menobatkan Daud untuk menjadi raja bagi orang Israel. Nah, apakah Daud langsung duduk di takhta kerajaan? Atau apakah Daud langsung memimpin kerajaan Israel dalam istana yang megah? Sayang sekali hal itu tidak terjadi, karena Daud tidak langsung menjadi raja atas orang Israel. Daud harus menjalani kehidupan yang normal seperti biasanya. Dia mengembalakan domba, sampai pada satu saat Tuhan menuntun dia, menggiring dia masuk dalam peperangan yang besar, yaitu dia berperang menghadapi seorang yang sangat besar, seorang Filistin yang gagah perkasa, yang telah menaklukkan banyak orang, yaitu Goliat. Pada waktu itu orang Israel sangat ketakutan. Orang Israel sangat merasa terancam oleh kehadiran Goliat. Pada saat itu, Tuhan mendorong Daud untuk tampil berperang melawan si Goliat. Dan menurut Alkitab, menurut cerita yang kalian baca di Alkitab, bahwa Daud mendapatkan kemenangan. Dia mengalahkan Goliat, si raksasa dari Filistin. Mulai pada saat itu Tuhan mulai menuntun Daud pada pertempuran-pertempuran orang Israel dengan musuh-musuh orang Israel. Tuhan mulai membentuk karakter Daud sebagai seorang pemimpin lewat pertempuran-pertempuran.
dan Daud seringkali mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan kemenangan itu membuat Raja Saul sangat membenci Daud. Dia berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi Tuhan terus menuntun Daud, Tuhan terus menjaga Daud, sampai pada suatu saat Daud mendapat kabar bahwa Raja Saul telah mati dalam peperangan. Setelah Raja Saul mati dalam peperangan, maka orang Israel menobatkan Daud untuk menjadi raja bagi seluruh kerajaan Israel. Dan pada saat itu, Daud mulai menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja yang telah dipilih oleh Allah. Daud mulai membangun kerajaan Israel tahap demi tahap. Mula-mula dia memimpin pasukannya, tentara-tentara Israel, untuk merebut kota Yerusalem yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan. Dengan pertolongan Tuhan, orang Israel mendapatkan kekuatan dan semangat untuk bisa merebut kota Yerusalem. Dan Daud mulai membangun kota Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Israel, menjadi kota yang megah, menjadi kota yang layak untuk tempat tinggal Daud sebagai raja orang Israel. Setelah Yerusalem dibangun, setelah kota Yerusalem menjadi pusat kerajaan dan menjadi tempat Daud bertakhta, ada hal yang Daud kerjakan, yaitu dia memindahkan tabut perjanjian Tuhan yang selama ini tidak ada di kota Yerusalem, tidak bersama-sama dengan Daud, karena tabut perjanjian itu pernah direbut oleh bangsa Filistin. Daud ingin tabut perjanjian itu ada dekat dia di kota Yerusalem, karena Daud percaya tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan, tanda penyertaan Tuhan bagi dia dan bagi kerajaan Israel. Untuk itu, dengan berbagai upaya, Daud membawa tabut perjanjian masuk kota Yerusalem dan ditempatkan dekat dengan istana Daud, dekat dengan kediaman Daud. Dan Daud sangat percaya ketika tabut perjanjian itu ada di dekat dia, dia akan semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan, 2 Samuel 7 ayat 8 dan 9, Tuhan berfirman, "Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu, seperti orang-orang besar yang ada di bumi." Adik-adik sekalian, ini adalah bentuk dari janji Allah yang ditepati kepada Raja Daud. Allah telah mengambil Daud dari kehidupan biasa, dari orang biasa menjadi orang luar biasa. Dan Allah telah merancangkan sebuah kebaikan bagi kehidupan Daud, bahwa Daud akan menjadi pemimpin yang besar. Daud akan menjadi raja bagi seluruh orang Israel. Bahkan bukan hanya itu saja. Allah telah merancangkan bahwa Daud akan menjadi raja yang kekal. Itu artinya bahwa Daud akan mewariskan keturunan-keturunannya untuk memimpin bangsa Israel. Bahkan Daud juga akan mewariskan keturunannya untuk memberkati seluruh bangsa, seluruh bumi. Yaitu lewat keturunan Daud akan lahir seorang Raja Agung, Raja yang Maha Mulia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Demikianlah adik-adik bagaimana kita belajar bahwa Tuhan menyertai Daud, Tuhan memberkati Daud, karena Daud adalah seorang raja
yang hidup taat dan hidup setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kalian? Mungkin saat ini kalian masih berpikir bahwa kalian masih muda. Sir, kita masih anak-anak, Sir. Sir, kita masih kecil. Sir, orang masih SD. Ya, memang. Sekarang ini usia kalian masih muda. Sekarang ini pendidikan kalian masih di bangku sekolah dasar. Tetapi bukan berarti bahwa kalian akan menjadi kecil sepanjang hidup kalian. Ketika Tuhan menciptakan kalian, berarti Tuhan telah mempersiapkan masa depan kepada kalian. Pasti kalian mulai membangun cita-cita. Kelak, kalau saya besar, saya mau jadi apa ya? Apalagi kalian di era yang luar biasa ini. Era yang modern, era yang diliputi dengan teknologi-teknologi canggih. Tuhan menginginkan kalian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Tuhan menginginkan kalian menjadi seorang yang memberi pengaruh luar biasa bagi dunia ini untuk kebaikan. Untuk itu, sejak dari kecil, Tuhan menginginkan kalian membangun relasi dengan Dia. Kalian selalu berkomunikasi dengan Dia. Kalian belajar untuk hidup taat. Kalian belajar untuk mengasihi Dia. Sehingga ketika kalian berpikir untuk mengasihi Dia, kalian akan menunjukkan itu lewat mengasihi orang tua kalian, mengasihi sahabat-sahabat kalian, mengasihi guru-guru kalian, mengasihi tugas-tugas kalian, mengasihi aktivitas pembelajaran yang kalian kerjakan. Dan lebih daripada itu, kalian akan semakin mencintai Tuhan dengan rajin membaca firman dan rajin berdoa. Ingat, walaupun masih kecil, Tuhan Yesus ada di dekat kalian. Dia rindu untuk memberkati kalian. Dia rindu saat ini kalian boleh bertumbuh dengan baik, kalian boleh menikmati kehidupan dengan penuh kegembiraan. Tetapi juga Dia rindu satu saat nanti kalian bisa menjadi orang-orang yang bisa Dia pakai untuk membangun kehidupan, baik kehidupan secara pribadi, kehidupan lingkungan kalian, bahkan mengubah kehidupan dunia semakin tidak menyenangkan. Nah, untuk itu, Sir mengajak, marilah kalian mempersiapkan diri. Kalian sama seperti Raja Daud. Kalian telah dipersiapkan Tuhan. Masa depan yang cerah. Masa depan yang gemilang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian untuk menggapai mimpi dan cita-cita kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang telah kita sama-sama dengarkan dan kita sama-sama pelajari. Saya berharap dengan belajar kebenaran firman Tuhan, kalian bisa menumbuh kembangkan kerohanian kalian dan hubungan kalian dengan Tuhan. Mari kita akhiri pertemuan ini, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami naikkan syukur kepadamu, karena kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami memiliki karakter seperti Raja Daud. Karakter di mana dia menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memenuhi janji yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk memberkati keluarganya, memberkati pribadinya, sehingga dia boleh menjadi raja yang besar, baik di kerajaan Israel, dan raja yang dikenal oleh semua orang percaya. Kiranya kami juga mewarisi janji-janji Tuhan, bahwa kami akan diberkati Tuhan sejak dari kecil, dalam studi kami di SD, kemudian ke tingkat-tingkat selanjutnya, sampai pada saat kami mulai bekerja, kami akan terus menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Untuk itu berkati setiap siswa kelas 5 dan 6, dalam aktivitas hidup mereka sehari-hari, baik di rumah, baik itu mereka bergaul dengan teman-teman, dengan orang tua, kakak adik, bahkan mereka dalam aktivitas belajar mengajar. Kiranya Tuhan menolong semua pekerjaan yang menjadi tugas mereka, mereka bisa laksanakan dengan setia dan taat.
Mereka juga menunjukkan kesetiaan dan ketaatan mereka kepada orang tua mereka. Sehingga mereka bisa menikmati berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati juga orang tua, bahkan guru-guru mereka. Terima kasih, kami serahkan aktivitas selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah anak-anak, pada saat ini kita akan menutup ibadah kita, dan sebagai lagu penutup kita akan melakukan bersama-sama lagu Jalan Serta Yesus. Mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Nah anak-anak, mari ambil sikap berdoa yang baik semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kiranya ibadah ini juga Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati akan kegiatan belajar kami sepanjang hari ini, agar boleh berjalan dengan baik. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati